Oke, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Oke, kita lanjutkan lagi kuliah kita untuk kecerdasan buatan ya. Seperti yang saya info sebelumnya, jadi kita nggak ngambil semua dari buku wajibnya itu karena terlalu besar ya. Skupnya terlalu luas dan kita sudah membatasi di yang kemarin sudah saya infokan, setidaknya mulai agent itu sudah kita selesaikan agent sampai fuzzy. Fuzzy-nya kita ngambil yang fuzzy tab 2 karena yang lagi tren itu sampai UTS, dan setelah UTS kita banyak mempraktekkan yang neural ya. Yang neural kita ngambil yang khusus yang saat ini juga lagi tren, yaitu deep learning. Deep learning pun nggak kita ambil semua, kita hanya ngambil yang struktur paling terkenal. Salah satunya arsitektur CNN, Convolutional Neural Network, dan Keras ya, yang kita gunakan kemarin untuk klasifikasi dan prediksi. Nah, sekarang kita langsung masuk ke yang poin terakhir menurut saya, tapi ini nanti kita akan perbanyak dengan latihan-latihan dan mungkin implementasi supaya Anda bisa mempraktekkan ya. Sebentar, ini saya start dulu. Nah, ini yang terakhir menurut saya yang paling menarik, ini gongnya, dan ini saya inginnya yang terakhir ini Anda juga bisa menerapkan di hardware ya, lebih menarik. Sebentar ya. Yang terakhir kita tentang natural language processing ya. Ini nanti kita akan bahas dari basic sampai mungkin Anda harus bisa ngoding, dan kalau perlu diterjemahkan ke ini ya, ke hardware ya. Salah satunya komunikasi dengan mikro dan sebagainya ini. Supaya Anda bisa gabungkan dengan mata kuliah lain, tapi kita coba fokus di konsepnya ya. Ini kalau di bukunya, buku wajibnya itu ada di bab ke-6 ya. Communicating, Perceiving, and Acting. Ini ada Natural Language Processing, ini halaman 860 ya. Dan seterusnya. Ini kalau di buku wajibnya. Buku AI Modern Approach ya. Ini sebenarnya lebih sistematis sebenarnya, cuman saya nggak mempersiapkan khusus materinya ke sini. Tapi saya coba ngambil poin besarnya dari NLP dan terutama implementasinya menggunakan bahasa pemrograman Python ya. Dan saya inginnya nanti Anda kalau bisa ya, mungkin ada yang minat mungkin untuk skripsi dan lain-lain, ini bisa digabungkan dengan robot kita. Nah, ini robot kita juga baru jadi yang berbasis komputer ya. Jadi ada gabungan mikro dan komputer. Sebentar ya. Nah, ini robot yang terbaru saya. Ini robot yang sebelumnya kan menggabungkan ini. Apa itu? Mungkin nggak terlalu kelihatan ya. Ini robot BNU yang pertama, Bela Negara University seri yang pertama ini pakai apa namanya RC car ya, mobil-mobilan itu yang dimodif, diganti mikro untuk menggerakkan mikro dan driver untuk menggerakkan motor-motornya, kemudian dilengkapi kamera ya, kameranya juga pakai Kinex yang cukup terkenal itu ya, yang tidak hanya menghasilkan kanal atau channel RGB, red, green, blue, tapi juga di depth kedalaman. Sehingga nanti harapannya robot bisa mengenali ya, kayak anak tangga gitu ya, model-model 3 dimensi itu. Nah, ini sudah kita kembangkan. Ini yang kemudian kita gabung dengan IoT juga robotnya ya. Robotnya sudah pakai IoT. Dan yang ini yang generasi 2-nya ya. Yang generasi 2 juga sudah memungkinkan untuk connect ke IoT karena ini dikembangkan. Nah, tapi di sini kalau yang versi sebelumnya ini kan robotnya terlalu kecil. Nah, ini kan robotnya terlalu kecil sehingga laptop nggak bisa naik di tubuhnya ini. Nah, ini terpaksa harus ditaruh di meja begitu. Nah, yang baru ini robotnya sudah bisa naik di laptopnya.
Sehingga ini sudah menggabungkan pemrograman mikro, dalam hal ini untuk menggerakkan motornya ini pakai Arduino, tetapi untuk otaknya atau algoritmanya bisa langsung di laptop ya. Nah ini nanti komunikasinya ke mikro pakai komunikasi serial. Nah di laptopnya ini, karena semua berbasis laptop, jadi kita nggak harus ngoding pakai Arduino. Arduino hanya untuk menggerakkan robotnya. Nah tapi algoritma cerdasnya nanti salah satunya pakai natural language processing itu ya. Natural language processing atau yang lain, deep learning yang kemarin Anda pelajari, itu semua bisa running di laptop. Nah, ini kelebihannya. Nah, kenapa? Ya, karena kita supaya tidak membatasi risetnya ya. Riset banyak sekali robot itu justru di laptop berbasis PC ya. Berbasis PC, jadi ngapain susah-susah mikirnya ya, langsung saja laptopnya naik di mikronya gitu ya. Nah, harapan saya nanti mungkin ada yang berminat. Ini sudah ada satu mahasiswa sekarang yang sudah tugas akhir ini, tapi dia masih mengembangkan yang riset ini sebelumnya masih berbasis deep learning dan dia hanya untuk mengenali begitu ada objek, robotnya berhenti ya, tidak nabrak, bisa menghindar dan sebagainya. Nah, ini padahal masih bisa dikembangkan lebih banyak lagi. Salah satunya pakai natural language processing sehingga Anda bisa menghentikan robot pakai suara gitu ya, bisa berkomunikasi dengan robot, apa misalnya Anda suruh dia maju mundur pakai perintah suara ya. Ini robotnya yang terbaru, bentuknya seperti ini, jadi dia sudah cukup keren ya. Ini sudah kita kembangkan dan ini insya Allah ini bisa jadi banyak riset dengan robot ini karena algoritmanya sudah langsung jalan di laptop ya. Sehingga ini programnya harus gabungan dari Pythonnya yang running di laptop dan Arduino yang untuk menggerakkan mikronya ya. Ini program yang menggabungkan dua bahasa pemrograman. Nah ini juga cukup menarik ya. Ini bentuk robotnya. Nah ini kenapa? Ya ini yang lagi tren sekarang. Kalau Anda cari di Science Direct misalnya ya, saya contohkan di Science Direct. Nah, Anda cari di Science Direct, kata kuncinya bisa pakai yang hari ini, topik kita Natural Language Processing, spasi robot ya. Anda cari di sciencedirect.com. Nanti ketikkan saja Natural Language Processing, robot, ini nanti akan banyak sekali. Cari yang open access seperti ini. Jadi kalau ada tulisan downloadnya ini berarti open access, dia bisa Anda download ya. Ini misalnya salah satunya ini. Spoken language interaction ya, interaction menggunakan bahasa ya dengan robot, with robot, recommendation for future research. Ya, ini salah satu yang cukup menarik menurut saya, perkembangan terkini dengan robot, tapi Anda sudah memanfaatkan salah satunya pakai natural language processing ini ya. Nah, ini Anda bisa baca-baca sendiri contoh-contohnya. Cuma ini nggak terlalu kelihatan, mungkin bisa cari paper yang lain. Nah ini modeling and analysis NLP untuk ini Natural Language Control Robotic System ya. Ini kan cukup menarik loh. Ini untuk menggerakkan robot pakai NLP. Ini cuma tidak terlalu kelihatan juga, mungkin yang lain nih. Karena beberapa yang open access tidak terlalu detail ya jurnalnya. Anda bisa cari di jurnal yang lain. Ini misalnya robust human robot communication. Nah ini intinya adalah komunikasi manusia dengan robot ini ya. Using natural language processing ya, mereka ngasih sistemnya namanya ini. Ini istilahnya bisa diganti-ganti ya. Nah, ini bagaimana cara kerjanya. Detailnya mungkin nanti kalau kurang ini Anda cari yang lain, tapi pada intinya salah satu ide untuk Anda belajar NLP ini nanti Anda bisa gabungkan dengan mata kuliah microcontroller, mata kuliah machine learning ya dan lain-lain. Nah seperti itu, jadi kita menurut saya cukup tepat sekali kita ngambil topik ini dan harapan saya Anda tidak hanya dari konsepnya tapi juga nanti dari sisi implementasinya ya. Nah, untuk tadi, untuk belajar konsepnya, ini saya ngambil dari waktu kuliah tamu Profesor Dery Wijaya di kampus ya. Saya belum, atau memang nggak sempat bikin slide yang baru ya. Ini kan bisa ada akses di workshopnya Fasilkom ya. Ada ini materinya, alamatnya, pokoknya ada cari workshop
di UPN nanti ada ininya ya, ada link ini. Salah satunya dari materi ini nanti yang cukup bisa kita gunakan untuk belajar basic dari NLP ya. Sebentar, mungkin masih ada di linknya ya, cuman saya lupa. Ada AI Research Group ya. Di AI Research Group ini tapi agak lambat ya. Atau Anda cari sendiri dari webnya kampus ya. Fasilkom itu, dari webnya Fasilkom nanti Anda masuk ke galeri workshop. Nanti salah satunya ada kuliah tamu. Nah, di sini kan ada galeri. Mana galeri workshop ya? Ini ya, workshop galeri atau ini. Nanti Anda cari yang NLP ya. Anda cari saja nanti yang NLP. Nah, ini yang gambarnya ini ya. Tanggal 28 September ini ya. Ini Anda bisa nyari di sini. Ininya di view dulu, view workshopnya ini. Di view workshopnya, nah seperti ini ya. Nanti Anda bisa download materi-materi dari beliau. Anda bisa lihat presentasi beliau di YouTube juga. Nah, ini waktu itu kita mengundang beliau ini, Profesor Dedi Wijaya, yang menceritakan bagaimana perkembangan NLP di kampus beliau di Universitas Boston ya, Amerika. Oke, saya ngambil punya beliau, jadi nanti kita ngambil belajar yang bisa kita manfaatkan untuk basic dari NLP ya. Ini ada berapa mahasiswa ya, sudah cukup mewakili. Ini untuk NLP. Ini menurut saya cukup menarik, nanti kalau Anda mau gabung dengan robot, ini lagi saya riset juga sekarang ya. Ini yang dari beliau tadi, ini orangnya, ini riset-riset beliau. Nah ini yang kita coba pelajari dari beliau mengenai natural language processing ya. Jadi pada prinsipnya ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru ya, bukan sesuatu yang baru, cuman kalau dikasih istilah yang NLP ini lebih keren ya, kekinian ya. Dulu orang nyebutnya mungkin speech processing, language processing, human language technology, computational linguistics, speech recognition, and synthesis dan lain-lain ya. Ini kan apa namanya? Mestinya sudah lama ya. Waktu saya masih S1 dulu saja juga sudah sempat belajar yang ini ya, untuk suara ya, pengenalan suara ya, speech recognition ya. Cuman waktu itu karena zamannya masih sangat susah untuk mempelajari, jadi nggak sampai ke sana, hanya ngukur tekanan level ini saja, amplitude ya, level desibelnya. Nah ini untuk yang era sekarang ini rasanya sudah tidak apa ya, dengan teknologi sekarang Anda akan lebih mudah untuk mempelajarinya ya. Pada intinya NLP ini agar menjadikan komputer mampu apa? Memproses ya, mempelajari atau belajar dan mengerti terutama ya, bisa memahami human language. Nah, ini kata kuncinya ya. Kan dari namanya saja natural language processing ya. Bahasa alami ya. Ada bahasanya apa? Ada Jawa ya, Anda coba aja bikin robot yang bisa mengenali bahasa Jawa misalnya. Bisa bahasa Madura, bahasa Sunda ya, bahasa Indonesia dan lain-lain. Nah, ini kan cukup menarik kalau digunakan interaksi dengan mesin, dengan komputer. Itu pada prinsipnya. Nah, tujuannya ini yang sekarang sudah cukup banyak yang sudah menggunakan ya, baik secara profesional ya, ini untuk mesin-mesin penjawab itu ya, mesin-mesin penjawab yang sudah dilengkapi suara tentu saja, itu sudah ada. Ini misalnya dipakai di BRI ini ya, namanya Sabrina, ini dia bisa melayani customer seperti manusia ya, dan lain-lain. Ini cukup banyak sudah digunakan di perusahaan ya. Dia sebagai agen untuk conversation ya, machine translation, bisa digunakan untuk translasi, menerjemah ya,
Yang menarik lagi di mesin penerjemah ini, kalau Anda mau riset ini juga cukup menarik ini, mesin translation. Salah satunya adalah kita ini, sekarang kan sudah mulai menerima mahasiswa asing ya. Kalau Anda tahu di UPN ini sudah ada mahasiswa dari Yaman ya, ada 5 mahasiswa kalau tidak salah. Nah, dia tidak mengerti bahasa Inggris ya. Dia nggak bisa bahasa Inggris, nggak terlalu bisa bahasa Indonesia apalagi ya. Jadi ngertinya hanya bahasa Arab. Wah, ini juga jadi masalah ya. Pada saat saya komunikasi dengan beliau juga menggunakan handphone jadinya ya, pakai Google Translator. Nah, ini seandainya kita sudah punya mesin NLP ini, wah ini kan Anda cukup ngomong pakai bahasa Indonesia, tapi keluarnya masuk ke headsetnya beliau itu sudah dalam bahasa Arab harusnya. Gitu ya. Dan sebaliknya dia cukup menjawab dengan bahasa Arab, nanti masuk ke telinga kita sudah bahasa Indonesia, gitu ya. Kan komunikasi jadi lebih lancar. Nah, harapannya seperti itu. Ini salah satu mesin translation yang menggunakan ini. Nah, saya nggak tahu nanti kapan bisa direalisasikan ini. Kalau ada mahasiswa yang mau minat skripsi ini, ya Anda cukup nyari ininya, banyak resource di internet yang kumpulan dari ini yang sudah dilakukan penelitian di ITB misalnya ya. Dia sudah mengumpulkan banyak ini dari bahasa Indonesia untuk speech to text, text to speak, dan sebagainya. Atau ini ya, translation bagaimana dari bahasa ini diprotoli sampai menjadi yang lebih dipahami oleh mesin ya. Nah, itu ya. Termasuk untuk question answering, mesin penjawab otomatis ya. Information extraction, nah ini yang penting lagi. Information extraction sistem ya. Kalau orang ada media, ada surat kabar, Anda harus membaca satu koran ya, waktu Anda akan habis ya. Nah, dengan information extraction, Anda bisa mengekstrak info-info yang penting saja dari koran satu hari itu. Nah, itu akan lebih bermanfaat kan. Nah, ini dengan cara yang sama, Anda bisa bikin information extraction ini untuk siapapun ya. Anda mau mengekstrak info-info apa yang berguna untuk masyarakat. Nah, apalagi sekarang di era media sosial sekarang, kan sudah cukup banyak sekali ya, ada YouTube, Twitter, dan sebagainya, yang pesan-pesan itu sangat luar biasa banyak. Dan kita tidak tahu, mungkin dari pesan-pesan itu juga ada yang penting sebenarnya. Nah, itu bisa kita ekstrak ya. Nah, ini Anda bisa memanfaatkan IPA-nya Facebook dan lain-lain, Anda kombinasikan dengan Python untuk diekstrak infonya ya. Nanti bisa untuk melihat kecenderungan orang-orang ini lagi bahas apa dan sebagainya ya. Nah, ini beberapa manfaat dari NLP. Saya kira ini cukup banyak lagi yang lain ya. Ini contoh-contohnya bisa lihat di internet ya. Saya sendiri sekarang pinginnya mengembangkan untuk robot ya. Di sini nggak ada gambar robotnya ya sayangnya. Karena bukan saya menyiapkan slide-nya. Nah, ini memungkinkan Anda untuk lintas disiplin ilmu ya. Anda bisa menggabungkan dengan banyak disiplin ilmu ya. Kalau Anda mau menerapkan di psikologi ya, ini bisa digunakan NLP ini untuk mengukur stres ya, anxiety, depresi, dan lain-lain berbasis apa? Berbasis tweet dari media sosial ya, dan seterusnya ya. Di pengobatan, ya, Anda bisa mengekstrak informasi dari dokter atau catatan-catatan medisnya ya. Public health, untuk kesehatan ini Anda bisa mengukur epidemiologi ya, seperti diabetes, obesitas, dan dari tweet dan Instagram ya, dan lain-lain ya. Ekonomi, accounting, education, apalagi ya. Ya, sampai automated tutoring ya. Ini untuk ngajar secara otomatis kan bisa pakai mesin seharusnya ini. Ini yang ngajar bisa mesin di era sekarang. Grading ya, termasuk penilaiannya. Ini untuk communication ya, apalagi detect media frame, angel of story ya, dari sudut pandang ceritanya seperti apa. Nah, saya kira ini sangat memungkinkan dengan Anda menerapkan NLP untuk diterapkan di banyak bidang ilmu ya. Ini masih connect, ini saya khawatir putus saja ini karena saya pakai koneksi di kampus ya. Oke, nah ini. Nah, nanti pada prinsipnya ada di sini ya. Bagaimana goal dari NLP ini?
Nah, intinya bagaimana komputer itu bisa memahami perintah-perintah itu ya. Computer solving tasks ya, involving human language ya, termasuk human language ya. Ya, terutama di NLP kan human language ini yang akan dirubah sekumpulan taks atau perintah-perintah yang dipahami komputer ya. Sehingga di sini perlu yang disebut model ya. Perlu disebut model. Model ini hasil capture dari knowledge of language ya, pengetahuan dari bahasa. Nah, pengetahuan dari bahasa di capture menjadi model, ya kan? Nah, setelah jadi model, model ini kan harus diselesaikan menjadi task ya, task, tugas-tugas. Ini untuk menyelesaikan problem-problem ya, task. Nah, bagaimana dari model supaya menjadi task? Nah, ini butuh apa? Algoritma. Nah, di sini posisi Anda ya. Jadi algoritma inilah nanti Anda bisa menerapkan banyak metode ya dan algoritma untuk menyelesaikan masalah mengkonvert dari model ke taks ini. Oke, seperti itu. Nah, ini contoh-contoh modelnya ya. Tadi kan rely on model to capture knowledge ya, NLP tadi. NLP yang digunakan untuk apa? Dari knowledge yang di capture menjadi model. Nah, sehingga kita butuh formal rule misalnya dari sisi morfologinya ya, sintaknya, grammarnya, ya kan, dari bahasa. Kita ya ngomong saja nanti dipredeli jadi kata, jadi sintak, jadi tata bahasa dan lain-lain ya. Dari sini nanti akhirnya menjadi yang lebih dimengerti oleh komputer ya. Nah, bisa juga dalam bentuk kumpulan-kumpulan ini yang berkumpul kemudian menjadi vektor space ya. Vektor space model. Jadi model ruang vektor. Nah, ini Anda ngobrol aja semua, tapi dari obrolan Anda nanti bisa dikelompokkan. Nah, misalkan dari sisi makanan ya, nah, kemudian buah-buahan ya, atau ya tentang sifat-sifat aroma dan lain-lain. Nah, ini dikelompokkan gini ya. Ini akhirnya menjadi vector space model. Nah, dari sini nanti dikonvert menjadi task. Nah, ini untuk taksnya sendiri. Tadi kan untuk menyelesaikan taks ini harus menggunakan algoritma ya. Nah, dari given model, nah, salah satunya set through space of the hypothesis about input ya. Nah, ini bagaimana mencari? Nah, salah satunya dari ruang tadi, dari ruang hipotesis ya. Kalau di sini ruang vektor, nah ruang vektor ya, ruang vektor ini kan bisa jadi di sini apa kita mengartikan apa, hipotesis kita menyatakan apa di sini. Nah, itu yang diusahakan untuk diselesaikan menggunakan algoritma ya. Yang umum yang sering dipakai adalah classifier ya. Classifier ini diklasifikasikan ini tadi dia bisa mengkelompokkan mana makanan, mana buah-buahan atau mana sayuran ya. Dan lain-lain dikumpulin. Nah, ini berdasarkan salah satunya algoritma classifier ya kan. Selain classifier, algoritma yang umum dipakai di NLP adalah machine translation algorithm ya. Algoritma machine translation ya. Ini bagaimana Anda mengconvert atau mentranslate ya, dari satu sentence ke sentence lain dari bahasa yang berbeda ya. Dengan bahasa yang berbeda, Anda bisa gunakan machine translation. Nah, ini menariknya saya kira. Jadi ini contohnya bagaimana misalnya NLP digunakan untuk mengukur inteligensi ya. Using language as human do, truly intelligent machine, Turing test by responding as person. Jadi dikasih examiner's question ya, dikasih soal-soal begitu. Kemudian dari soal-soal itu bisa diperiksa sejauh mana inteligensi seseorang. Seperti kita tes IQ lah ya. Nah, itu bisa pakai NLP ini ya. Ini juga sama dengan sederetan pertanyaan, saya kira juga bisa orang menjawab itu menunjukkan sejauh mana inteligensi seseorang. Nah, ini pentingnya belajar NLP ya.
Nah, tentunya karena NLP ini cukup luar biasa ya di era sekarang. Jadi ini cukup banyak manfaatnya nih, terutama untuk mengincrease computing resource ya. Kemampuan computing jadi lebih increase, meningkat ya pemanfaatannya ya. Jadi sumber daya tidak sekedar menjadi sumber daya yang tidak berguna ya. NLP ini yang membuat dia lebih berguna karena sudah di classifier, sudah di kalau perlu ditranslasikan dari bahasa satu ke bahasa yang lain saja. Kalau Anda baca literatur yang Anda tidak Anda pahami, misalnya ada tulisan bahasa Cina atau bahasa Jepang, Anda kan menurut Anda tidak jadi berguna ya. Anda seolah-olah tidak ada manfaatnya ya. Tapi begitu Anda terjemahkan ke bahasa Indonesia, oh ternyata manfaatnya luar biasa ya. Nah ini salah satunya. Increase the amount of data information available in digital form. Ya tentunya jadi ini juga secara nggak langsung seperti itu ya. Dan yang sudah ada, yang sudah dikembangkan orang-orang sekarang, nah ini Anda bisa ketikkan pakai kata kunci ini ya. Nanti salah satunya Kaggle. Ini yang sudah dikembangkan orang-orang sebagai mesin learning method ya. Metode mesin learning ya. Dan competitive evaluation ya. Evaluasi kompetitif. Nah, ini beberapa algoritmanya ya. Semeval, NIST, Cornell, Certax, Kaggle, dan lain-lain. Nah, termasuk yang sekarang ini banyak dikembangkan untuk di sosial konteks ya, dalam konteks-konteks sosial. Nah, ini menariknya Anda belajar NLP, termasuk nanti Anda bekerja, ini saya kira juga bermanfaat untuk pekerjaan ya. Anda bisa menganalisis dan bisa membantu di perusahaan Anda kebutuhannya seperti apa ya. Ini terutama yang berhubungan dengan human resource, itu bisa memanfaatkan NLP salah satunya. Nah, ini state of the art-nya. Jadi perkembangan dari masa ke masa. Simple methods often work very well when trained. Jadi semakin data itu semakin banyak ya dari masa ke masa ya. Jadi ini akan semakin apa? Semakin tentunya semakin banyak kemampuan atau pengetahuan dari sistemnya ya. Termasuk bagaimana sentence dan ini ya struktur classifier still rely on different set of words, pack of words without regard to sentence and discover. Ya intinya semakin banyak data yang digunakan untuk melatih, maka sistem juga akan semakin cerdas ya, gampangannya gitu. Ini for high resource language. Ya, state of the art-nya termasuk pengembangan dari NLP ya. Nah, ini yang punyanya Microsoft GitHub. Ini ada teman Anda. Ini bisa Anda cari di internet juga ini. Jadi NLP resource yang sudah ada, yang sudah tersedia dengan resource bahasa yang cukup besar ya. Ini yang sudah disediakan dalam bentuk yang sudah dilabeli, ada yang belum ya. Nah, termasuk yang memanfaatkan bahasa Indonesia juga ya. Ini the state and fate of linguistic diversity. Termasuk untuk bahasa Indonesia, ini salah satu yang rising star ya, yang lagi naik daun ini. Jadi bahasa Indonesia menempati peringkat ini ya, termasuk dari 5 contoh bahasa dunia yang banyak digunakan untuk ya terserah mau digunakan untuk apa saja ya, untuk melakukan analisis di IT ya, sesuai kebutuhan tadi, bisa di masalah ekonomi, di sosial dan lain-lain, bisa memanfaatkan ini, salah satunya dengan data yang berbahasa Indonesia ini. Indonesia menempati peringkat 0123 ini. Dari ini ada apa Ukraina dan lain Afrika yang selevel ya. Ini speakernya ini sudah ada 1,8 billion ya. Total language-nya ada sekian persen ya. Jadi bahasa Indonesia salah satu yang dijadikan riset NLP dunia ya. Ini ya penelitinya mungkin banyak dari Indonesia,
Mungkin juga orang-orang Indonesia yang ada di luar negeri kayak ini, sehingga bisa sangat banyak penelitian ini. Nah, termasuk juga mungkin yang bahasa Jawa ya, Javanese, Sundanese, Minangkabau, ya, Bugis, Ternate dan sebagainya ini. Ini juga mulai banyak yang menggunakan untuk penelitian ya. Nah ini posisinya ya, Javanese, Sundanese, Minangkabau dan sebagainya. Nah ini yang sudah dilabeli dan yang belum dilabeli. Nah, untuk peluang yang lain, ini di mesin translation ya. Challenging-nya kenapa? Ini karena translation ini membutuhkan apa? Ini ability to analyze and generate sentence in human language ya. Nah, ini menariknya di mesin translation bisa mengenerate kalimat ya dalam bahasa manusia ya. Termasuk bisa menyelesaikan yang ambigu dari bahasa ya. Kalau bahasa tulis dengan bahasa composition kan kadang berbeda ya. Apa misalnya ya biasanya juga cara mengucapkannya berbeda juga. Ini dalam bahasa Frank tapi ya, bardel. Ada bradel. Kalau diterjemahkan kan mirip ngomongnya tapi berbeda. Ini contohnya dia seperti itu. Kalau kita summer ambil dengan summer ya, mungkin agak mirip. Nah ini ada mesin translation bisa juga digunakan untuk head-based grammar ya, berbasis grammar-based system. Nah, saya kira kita juga kalau bisa memanfaatkan dengan baik sistem ini, maka Anda mungkin bisa bikin kelas Grammarly ya. Kita kan ada Grammarly yang sekarang ini yang untuk memanfaatkannya kan ada versi premium juga harus bayar. Ini di mesin translation. Ini misalnya ada kata-kata ini tapi dalam bahasa Inggris ya. Ini berusaha diterjemahkan ya. I bought sweet one in the store ya. Ini dalam bahasa Jermannya mungkin seperti ini ya. Nah, dalam mesin transition ya ini kode-kodenya, model-modelnya dimodelkan dan kemudian diterjemahkan. Penerjemahannya ke bahasa terserah. Kalau di sini misalnya ke Jerman, ya ke Jerman. Kalau Anda mau ke Indonesia ya. Jadi perlu fonologi, morfologi, sintaks, semantics, dan lain-lain. Ini ilmu-ilmunya yang harus pelajari, yang dipersiapkan kalau mau belajar ke mesin translation ya. The direct translation, transfer-based translation, interlingual translation. Ya ini kalau yang mau ini saja ya, mau lebih fokus, mau mempelajari tentunya Anda butuh lebih detail ini, mulai fonologinya, morfologinya, sintaknya, semantiknya. Ini yang penunjang-penunjangnya supaya Anda bisa mengembangkan NLP yang Anda mau gunakan untuk mesin translation. Nah ini salah satu contoh penggunaannya saja. Nah sekarang juga memanfaatkan mesin learning juga untuk mesin translation ya. Salah satunya nih yang kita sudah pelajari kemarin kan deep learning. Nah, ini digunakan untuk mesin translation juga ya. Nah, the translation using deep learning based sequence model. Nah, ini tahun 2014 saja sudah menggunakan deep learning untuk menyelesaikan mesin translation yang ada di NLP ya. Jadi NLP sama deep learning bisa Anda gabungkan ya. Algoritmanya kan deep learning tadi, problemnya kan bisa mesin translation, bisa banyak tuh tadi, classifier dan lain-lain. Ini yang sudah diinikan ya, yang sudah dilakukan di dunia di beberapa negara. Ini misalnya yang sudah menggunakan neural machine translation.
Ini kata kuncinya NMT ini yang sudah di-develop orang lain ya, tahun 2014 yang berbasis deep learning ini. Cara dia menganalisis atau mengkonvert ya, menerjemahkan ya dari ide-ide menjadi berbasiskan bahasa, kemudian dikenali atau di classifier atau di apa ya, menggunakan deep learning ini ya, diproses menggunakan deep learning sehingga menjadi bahasa yang lebih dipahami ya. Ini yang sudah dilakukan. Nah, ini contoh-contohnya saja ya, dan ini yang sudah digunakan. Antara lain dia juga disupport dengan multiple language, ada Inggris, Japanese, Korean, English, Japanese, Korean ya. Ini menggunakan Google Neural Machine Translation ya. Nah, jangan-jangan yang translation yang kita gunakan itu, translator itu juga sudah memanfaatkan ini diantaranya ya. Maka dia bisa menerjemahkan dengan cukup bagus ya, yang Anda gunakan mesin translation Google gitu. Ini termasuk yang sudah dilakukan dari NMT hasil terjemahannya. Nah ini sendiri yang ada di kampusnya Prof. Dery tadi ya, yang ada di Boston University. Ini mereka antara lain digunakan ini untuk dari media-media sosial, digunakan untuk translate dan sebagainya. Ini juga cukup banyak dari bahasa ke bahasa yang lain, Inggris, Spanish, dan lain-lain. Dengan mesin-mesin yang low resource. Nah, ini cara pemodelannya yang bermacam-macam. Nah, sudah dia lakukan ya, termasuk untuk mengidentifikasi berdasarkan gambar ini ya, sehingga keluarlah bahasanya. Ya, ini yang sudah dilakukan ya. Dan ini data-data yang sudah ada di sana. Anda bisa akses lewat ini, multilingualimage.org ini. Dan seterusnya saya kira ini riset-riset di sana saja. Oke, jadi seperti itu yang terjadi lah. Ini termasuk di media framing ini yang sekarang ini juga hati-hati, kita bisa melawan hoax juga bisa menggunakan NLP ya, tentunya ini ya. Media framing ini kan tergantung, ini seperti ini tapi hanya diambil bagian dalamnya ini jadi beda. Ya ini kan sebenarnya kaki ini, kakinya orang, kena wajah ini kayak orang mau dibunuh jadinya. Nah ini media framing seperti ini juga kita juga hati-hati kalau tidak. Nah salah satunya mungkin bisa manfaatkan NLP untuk mengeksplor lebih dalam sehingga tidak terjebak kepada kesalahan-kesalahan ya. Ini seperti yang di sana mungkin dimanfaatkan juga di tangan-tangan orang yang politik ini waktu pemilihan presiden di sana dan seterusnya ya. Media framing juga bisa. Nah, tetapi Anda kan bisa gunakan untuk sesuatu yang baik ya. Jadi dari analisa yang ada di berbasis Twitter, Facebook, dan lain-lain, Anda bisa gunakan untuk yang baik sebenarnya. Oke, saya kira itu untuk konsepnya. Nah, sekarang mungkin kita bisa mencoba, atau ada pertanyaan dulu mungkin kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau belum ada, tadi saya sudah kirim link untuk mencoba codingnya ya. Jadi tadi saya sudah kirim link di grup untuk yang ini, alamat ini ya. Jadi kita sudah bisa sekarang nyoba untuk menerapkannya ya. Jadi kita, menurut saya ini cukup bagus untuk basic, pemain NLP basic, Natural Language Processing for Beginners ini ya. Ini ada step by step NLP using Python. Nah, di sini juga dijelaskan basicnya. Dan yang penting ini, step-stepnya, Anda nanti perlu siapkan namanya Natural Language Toolkit. Nah, ini Natural Language Toolkit NLTK. Ini yang kita orang-orang sering gunakan ini untuk menyelesaikan NLP ya. Termasuk Beautiful Shop. Nah, kemudian ini langkah-langkahnya.
Yang pertama disiapkan dulu library-nya, kemudian kita bisa mencoba membaca sebuah page dari web, gitu ya. Dari data yang ada di web, terserah nanti Anda ngambil web alamat URL-nya, kemudian nanti dilakukan proses data cleaning, nah kita yang nggak penting-penting bisa dibuang, kemudian nanti disusun dalam bentuk tokenization, ya kan, terakhir baru di visualization ya. Nah tentunya yang terakhir ini nanti yang lebih berguna. Nah ini untuk praktek kita hari ini, jadi kita nanti coba saja. Caranya Anda tinggal ikuti step by step yang ada di sini ya. Ini beberapa penjelasan di sini hanya ini ya contoh-contoh penerapannya ya. Salah satunya dipakai untuk Google Translate. Nah, ini sudah pakai NLP, termasuk Grammarly. Nah, di sini disebutkan Grammarly pakai itu voice assistant, chatbot. Nah ini chatbot juga pakai. Kan sekarang eranya chatbot ya, Anda bikin web yang ada chatbotnya itu juga cukup menarik. Termasuk web scraping ini ya, kalau ada yang ini aneh gitu ya. Nah sekarang ini urutannya. Yang pertama Anda siapkan untuk install NLTK ini, Natural Language Toolkit ya. Ini NLTK is leading platform yang dibangun untuk Python ya. Alamat referensinya di nltk.org. Cara instalasinya cukup seperti ini. Pip install NLTK di command prompt ya. Di command prompt. Jika Anda cukup pip install NLTK begini. Di command prompt, nanti Anda tunggu sampai selesai ya. Kemudian yang kedua, Anda juga perlu install Beauty Shop 4 ini ya. Yang kedua, Anda perlu install ini. Beautiful Shop ya. Ini untuk apa? Ada di sini ya. Ini juga library Python yang digunakan untuk mengambil data, apakah itu HTML, XML, dan lain-lain ya, markup language yang lain ya. Ini manfaatnya, jadi Anda bisa pakai library ini untuk mengambil data dari web yang berbasis HTML, XML, dan lain-lain. Nah, sekarang langkah-langkahnya ini, Anda bisa bikin baru programnya, dan ini tinggal Anda copy saja, step by step-nya. Yang pertama, import library. Anda boleh copy yang ada di sini ya. Ini Anda siapkan coding baru. Di sini ini anggap saja ini masih saya siapkan baru, jadi tinggal tadi asalnya dari ini ya. Seperti biasa, new Python 3. Masuk ke sini. Nah, yang pertama Anda harus import NLTK dan seterusnya. Kalau ini misalnya Anda jalankan error, berarti belum diinstal ya. Nah, seperti ini. Ini kan berarti modulnya belum diinstal ya, NLTK-nya. NLTK belum diinstal. Caranya tadi apa? Import. Jadi kita siapkan command prompt. Nah, di sini ya. Anda siapkan seperti ini. Ini kan berarti belum saya install ya. Ini biar kita lihat errornya. Dan nanti tinggal Anda ini tadi yang waktu install tinggal pip install NLTK ya. Ini udah tinggal diinstal. Kan ini perlu waktu, jadi Anda mungkin bisa lakukan di laptop Anda dulu. Ini nanti selanjutnya tinggal diikuti step by step-nya di situ ya. Nah ini nanti kalau lagi proses instalasi seperti ini. Nah, ditunggu saja sampai selesai. Sambil nunggu instalasi, kalau ada yang tanya boleh ya. Kalau ada yang mau tanya silakan. Ini manfaatnya cukup banyak, jadi nanti Anda bisa pakai NLP ini untuk meresume dari sebuah halaman web dan sebagainya ya. Dari berita-berita yang cukup banyak bertebaran, Anda bisa ekstraksi informasi yang penting saja ya. Ini manfaatnya juga banyak. Saya sendiri mau saya terapkan di robot insya Allah ya. Karena robotnya kan sudah ada yang berbasis Python, jadi nanti Pythonnya tinggal diisi NLP dan lain-lain. Kalau di antara Anda ada yang berminat, boleh gabung risetnya. Ini ada mahasiswa Adi, siapa lupa namanya. Dia lagi ngerjain robot itu juga, tapi pakai deep learning ya. Jadi mengenali objek, pakai deep learning, nanti robotnya akan berhenti.
Kalau objeknya sudah dihilangkan, jalan lagi gitu. Atau robotnya jalan, kalau ketemu objek berhenti. Ini step by stepnya. Nah, ini sudah selesai proses NLTK-nya. Anda kembali ke codingnya tadi. Ini bisa Anda run lagi. Nah, ini dia bintang ini menunjukkan dia masih proses. Kita tunggu. Ini NLTK-nya harusnya sudah tidak ada error di situ. Nah, tunggu dulu ya. Ini sambil nunggu agak lama, kalau mau ada tanya boleh ya. Sambil Anda jalankan di laptop Anda masing-masing tentunya ya. Ini masih proses. Nah, ini beda lagi harusnya. Nah, sekarang error yang kedua, yang tadi kan harus diinstal NLTK nih ya, Natural Language Toolkit. Nah, sekarang yang diinstal juga Beautiful Shop ya. Ini kan errornya kalau belum diinstal seperti ini. No module name BS4. Nah, ini tadi yang perintah tadi. Yang ini ya. Pip install Beautiful Shop. Ini Anda install dulu. Ini ya. Ini Anda install dulu di command prompt. Nah, seperti ini. Dia akan diinstal. Nah, sudah selesai. Sekarang kita lanjutkan coding tadi. Jalankan lagi ya. Nah, ini beda lagi errornya. Errornya sekarang adalah Plotly. Wah, ini Plotly. Dicoba saja pakai pip spasi install Plotly ya. Jadi kalau ragu-ragu Anda boleh ketikkan dulu di Google. Pip install Plotly, cari yang PyPy ya. Nah ini PyPy. Nanti ada penjelasannya. Oh ya, sama ya. Pip install Plotly, kalau di sini caranya sama. Ini lengkap ada documentation-nya di sini ya. Anda bisa baca-baca ini Plotly. Oh ternyata ini untuk menampilkan ini ya. Dia cukup powerful untuk menampilkan ini. Interactive open source and browser based graphing library ya. Library berbasis graph. Nah ini tadi caranya sudah benar. Umumnya pakai pip spasi nama library-nya ya. Kecuali scikit-learn ya, sklearn itu import pip spasi install scikit-learn gitu. Padahal tulisannya sklearn. Nah ini masih diproses. Untuk Plotly-nya kita tunggu. Jadi Anda juga lakukan hal yang sama di laptop Anda ya. Mana tadi ya? Ini ya. Ini sambil menunggu prosesnya. Installing paket Plotly. Tunggu sebentar sampai selesai. Anda lakukan di laptop Anda juga biar sama jalannya. Ini untuk Plotly. Ini ditunggu sampai selesai. Ini belum selesai ya. Paket untuk Plotly. Oke, sambil nunggu kalau Anda mau tanya boleh. Sambil Anda lakukan proses ini tadi. Ini kan sudah saya kasih linknya di Anda tinggal ikuti step by step. Nanti untuk reading page-nya ini Anda boleh ganti URL yang Anda inginkan. Tidak harus URL ini. Kalau ini kan ngambil dari Wikipedia Natural Language Processing ya. Boleh saja Anda ganti yang lain untuk URL yang dibuka ya. Yang mau dibaca dan mau kita ekstrak informasinya. Ini belum selesai juga untuk proses instalasi library-nya. Ini harus ditunggu sampai keluar prompt-nya ya. Oke, step by step-nya nanti ini digunakan untuk membaca halaman web. Caranya, perintahnya seperti ini, memanfaatkan tadi URL lib menggunakan apa? Request ya ini URL lib ya. Nah nanti misalnya kebacanya seperti ini masih campur keluar macam-macamnya ya, belum diekstrak, baru di cleaning datanya. Langkah yang ketiga di cleaning. Nah ini Anda bisa pakai Beautiful Shop 4. Nah ini digunakan untuk mengcleaning.
Nah, ini hasilnya sudah lebih bagus ya. Hasilnya sudah hilang, yang HTML tadi pada hilang, tinggal tulisan ya. Nah, baru setelah itu dilakukan tokenization. Tokenization ini untuk apa? Ini adalah untuk men-split menjadi list item ya. Dipecah-pecah jadi item-item list. Nah, ini pakai tokenization. Misalnya ada sex, end of, that, the weeks, dan lain-lain dikumpulin sendiri-sendiri, dipecah. Nah, jadi ini hasilnya. Nah, habis itu tinggal ditampilkan lagi ya, setelah dibersihkan tokennya. Nah, terakhir di visualisasi ya. Di visualisasi tinggal pakai perintah ini. Anda jalankan, nanti akan keluar kata-kata dengan string seperti apa, string kuncinya apa, quantity ini jumlahnya ya. Nah, misalnya kata-kata natural, quantity-nya adalah 36 gitu. Language ada 69. Jadi kata ini muncul 69 kali. Processing muncul 16 kali dan seterusnya ya. Nah, ini juga bisa disajikan dalam bentuk bar ini ya. Histogram ya. Ini kata-kata language, frekuensinya 69 kali, natural. Nah, nanti Anda harusnya bisa sampai di sini ya. Ini juga ada video tutorialnya dia juga. Ini harapan saya ini sudah sampai di sini. Nah, kalau sudah di sini, ini namanya sudah diekstrak info-info pentingnya ya. Nanti bisa dimanfaatkan lagi ke berikutnya, terserah untuk apa ya. Di contoh ini yang paling basic untuk belajar NLP, Anda harus bisa sampai di tahap ini ya. Oke, oh ini kok belum selesai-selesai ya. Yang proses instalasi tadi ya. Lama ini untuk proses Plotly-nya. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan? Nanti Anda coba dulu di tempat Anda ya. Ini karena ini tinggal nunggu proses ini. Ini kan kalau masih proses kita jalankan dia akan error ya. Oh enggak error ya. Ini berarti tadi sudah selesai ini ya. Plotly-nya sudah selesai, kita run dia tidak error. Kita lanjutkan di atas tadi ya. Prosesnya tadi import library sudah. Nah, kita baca halaman Wikipedia ini misalnya contoh ini, tapi Anda boleh juga pakai halaman yang lain ya. Nah ini hasilnya ya, sama ya. Ini hasilnya. Kemudian Anda lakukan selanjutnya di proses cleaning, dibersihkan yang enggak penting. Run dulu. Ini belum ditampilkan, tampilkannya di sini ya, pakai print. Nah, sini. Nah, di sini sudah lebih bisa dibaca. Ini hasilnya setelah diproses cleaning ya. Selanjutnya Anda lakukan tokenization untuk dapat split to list item ya. Di split menjadi list item. Nah, ini jadi sekarang sudah ada natural sendiri, language sendiri gitu ya. Ini setelah di split atau di tokenization. Selanjutnya, nah ini Anda di clean tadi ya, in the next code block. Ini proses selanjutnya. Anda run saja. Oh, enggak, ini jika ada error ya, tapi ini kita nggak ada error. Ini harusnya nggak usah di run. Ini maksudnya kalau ada problem error, from this line if you get an error, you can block NLT download-nya ini ya. Nah, kalau sudah Anda bisa tampilkan lagi yang tadi. Ini jadi sebenarnya ini nggak usah tadi ya. Saya nggak lihat pesannya ini, tapi ini sudah terlanjur. Kalau langsung kita jalankan ini, nggak mau ya, dia harus nunggu ini ya. Nunggu yang itu dia. Kalau kelamaan coba di stop. Tidak mau ya. Ini tadi.
Ya, saya kira Anda perlu nyoba di tempat Anda. Ini tadi ada, saya tidak baca ini, jika ada pesan error saja baru dilakukan ini. Biasanya tadi kan sudah tidak ada error ya, jadi harusnya langsung ke step yang ini. Jadi stepnya setelah ini Anda langsung tampilkan ini, baru divisualisasikan. Ini satu step lagi, dan ditampilkan histogramnya, nanti keluar seperti ini ya. Oke, jadi saya kira itu, cuman ini tadi sudah terlanjur kita run, jadi agak macet di sini ya. Ini harusnya tidak ada error, yang tadi dia pesan hanya kalau ada error ya. Ini kita stop kernelnya nggak mau. Kita del juga nggak mau ya. Oh mau ya. Mau tapi mungkin masih tersimpan di memorinya. Masih tersimpan di memorinya. Masih tersimpan di memorinya, nggak mau di stop. Ini masih proses, jadi saya kira Anda melanjutkan di laptop Anda masing-masing saja ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Selanjutnya ada tinggal 1-2 script ini. Ini Anda tinggal kopikan untuk memvisualisasikan. Tapi secara umum ini sudah jalan scriptnya. Dan dari contoh ini Anda sudah bisa mencoba mengekstrak sebuah halaman web. Ini kan halaman web setelah dilakukan proses-proses tadi ya, termasuk cleaning, tokenization, dan lain-lain. Sampai Anda dapat ekstrak kata-kata yang lebih penting dan divisualisasikan ya. Dan dihitung masing-masing kata-kata naturalnya, keluar berapa, dan seterusnya ya. Ini saya tadi ada kesalahan karena nggak harus, kalau error baru dijalankan tadi, kalau tidak langsung. Ya, akhirnya macet di sini ya. Tapi saya kira di tempat Anda akan jalan. Karena ini akan, apa ya, nggak mau dia. Apa namanya, ini nyantol di memorinya dia. Butuh waktu untuk NLTK downloadnya tadi. Ada yang mau ditanyakan? Saya kira ada yang sudah nyoba dan keluar ya. Khusus yang perintah ini, perintah yang tadi, if any error di mana? Ini ya, run this line if you get an error message in the next code. Ini harusnya tidak perlu dijalankan karena Anda kan sudah menjalankan di depan tadi ya, di atas tadi untuk proses NL3 downloadnya ini. Jadi saya kira itu saja untuk hari ini. Harapan saya Anda sudah bisa menampilkan sampai keluar ininya ya, konfigurasi masing-masing kata, jumlah masing-masing kata yang diekstrak dari halaman web. Tadi contohnya dari Wikipedia, nanti Anda bisa ganti-ganti alamat webnya itu, dan Anda boleh nyari contoh-contoh lain untuk kelanjutannya ya. Ini sementara kita sampai di sini dulu. Nanti ini setelah bermakna begini kan bisa Anda gunakan yang lebih bermakna. Ini kebetulan kan halaman webnya itu, tapi kalau misalnya halaman webnya ini bicara tentang apa ya, mungkin hasil Twitter orang atau hasil apa ya, catatan orang ya. Misalnya dari sebuah perusahaan roti ya, masyarakat ingin lebih condong roti berbasis keju atau kecap, coklat. Keju atau coklat. Nah, nanti dilihat saja dari yang sering muncul di sini, apakah keju atau coklat, gitu ya. Nah, itu mungkin bisa digunakan buat perusahaan untuk menjual roti jenis yang paling disukai masyarakat. Nah, mungkin salah satunya manfaatnya di sana kalau nanti Anda mau ekstrak lebih lanjut ya. Nah, bisa Anda lanjutkan untuk nyari contoh-contoh di pengembangan selanjutnya ya. Saya kira untuk hari ini sudah cukup sampai di sini, dan yang penting Anda sudah siapkan beberapa library-library yang penting untuk membuat atau menyelesaikan permasalahan dengan Python ya, menyelesaikan natural language processing dengan Python. Oke, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada.
Baik, kalau tidak ada, nanti Anda silakan lanjutkan sendiri pakai link yang sudah saya buat. Coba Anda ganti-ganti alamat websitenya itu dengan yang punya Anda sendiri, dan silakan untuk kelanjutannya setelah dapat ekstrak kata-kata pentingnya itu, Anda boleh kembangkan sendiri ya, yang lebih bermakna. Anda bisa cari contoh-contohnya yang lain dari NLP ya. Ini kita masih akan ketemu NLP, sampai harapan saya Anda bisa ngoding yang lebih bagus lagi. Baik, saya kira demikian. Terima kasih atas kehadirannya. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, terima kasih. Insya Allah kita akan ketemu lagi yang akan datang ya. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih, Pak. Ya, oke. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama ya. Terima kasih, Pak. Ya.